Makanya sampai Nabi mengatakan apa? Iyyakum wa muhaqqiratid dunubi kama sali qaumin nazalu ala armi. Ya, makanya Rasulullah sampai mengatakan kepada kita, apa yang dikatakan oleh Nabi? Kamu itu, jangan gampangkan dosa kecil. Tidaklah dosa kecil yang digampang-gampangkan, kata Rasulullah. Itu sebagaimana satu rombongan yang dia melakukan safar, lalu kemudian istirahat sejenak. Ketika istirahat sejenak, ketika melewati malam, maka mereka ingin istirahat. Ketika mereka ingin istirahat, dinginnya malam membuat mereka ingin menyalakan api unggun. Mereka kumpulkan ranting-ranting, kata Nabi. Semakin banyak rantingnya, semakin lama apinya akan terbakar. Semakin sedikit rantingnya, semakin sedikit nyala apinya. Dan orang itu biasanya kalau ingin dapat anget, rantingnya yang banyak. Dan dosa kecil itu kayak ranting yang dikumpulkan oleh para pendosa. Ya, bahaya banget dong dosa kecil. Iya, tidak ada yang kita beda-bedain, Ibu. Tidak ada yang kita beda-bedain, itu tidak ada. Itulah yang menjadikan akhirnya seorang mukmin paham betul. Kalau dia sampai mengingat mati, kok tidak bisa mengingat mati, kok tidak bisa menimbulkan faedah efektif. Padahal para salaf sudah menyampaikan efektif itu kalau mengingat mati itu, kalau dia datang ke kuburan. Kalau kita datang ke kuburan masih bisa ketawa-ketawa, masih tidak bisa ingat mati. Maka pertanyaannya bukan yang salah perkataan ulama. Ulama dibimbing oleh Allah. Tapi yang salah apa? Yang salah hati kita yang sudah terlalu keras. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa lagi untuk kemudian tidak bisa lagi untuk sebagaimana harusnya. Jadi inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Berarti tobat itu terus-terusan, Ustaz. Iya, tobat itu terus-terusan, tidak pernah mengenal kata berhenti. Iya. Dan orang yang beriman, semakin banyak dia beriman, semakin merasa banyak dosanya. Itu indikator orang yang beriman, Ibu. Kalau orang itu kemudian tidak beriman, justru apa indikatornya? Kalau orang itu tidak beriman, indikatornya adalah dia semakin merasa banyak pahalanya. Itu indikator orang kalau sudah jarang banget imannya. Makanya para sahabat, mereka itu ketika akan meninggal dunia, Masya Allah, yang difikirkan dosanya atau amalnya mereka sudah terlalu banyak. Ada nggak Abu Hurairah ketika meninggal nyantai kayak di pantai gitu? Wah, bentar lagi saya akan menikmati nih jerih payah saya ketika menghafalkan hadis dari Nabi. Enggak. Abu Hurairah justru nangis. Kenapa? Dia lebih ingat dosanya daripada perbuatan beliau ketika menemani Nabi. Kenapa semacam itu? Karena indikator orang yang beriman semakin tinggi imannya, maka semakin dia merasa banyak dosanya daripada amal kebaikannya. Makanya apa? Bertobat dan beristighfar setiap waktu merupakan cara yang paling efektif membersihkan hati. Quran, iya. Datang ke kajian, iya. Menjaga diri lisan kita untuk kemudian tidak melakukan dosa, iya. Semua itu efektif supaya kemudian membersihkan hati. Kenapa? Hati kalau sudah kotor, Masya Allah, hati kalau sudah kotor itu susah. Yang kita rasakan itu apa? Kita yang akan mendapatkan balasan dan hukuman dari Allah. Allah itu kadang-kadang mungkin tidak memberikan hukuman kepada fisik materi yang kita miliki. Ingat, saya ingatkan, Allah terkadang memberikan hukuman kepada seorang manusia tidak dikenakan kepada fisik materi yang dia miliki. Mungkin mobilnya masih ada, rumahnya masih bagus, AC-nya masih dingin, pakaiannya masih bagus. Tapi apa? Allah cabut kenikmatan hatinya ketika beribadah pada Allah, dan cukuplah itu merupakan perkara hukuman berat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, jadi berapa banyak orang yang semacam itu? Banyak banget kan? Dia diberikan hukuman oleh Allah, tapi kok nggak ngerasa, Ustaz? Yang namanya penyakit hati itu nggak ngerasa. Yang namanya hukuman fisik itu kerasa, hukuman hati itu nggak kerasa. Kecuali apa? Orang yang dirahmati oleh Allah. Dan tadi Allah terkadang ketika menghukum manusia atas dosa yang dia kerjakan apapun itu, ya, saya cuma bayangkan kalau Makhul tadi cuma bergumam di dalam hatinya tentang orang itu riya, berarti kalau kita ini yang lebih parah daripada itu, lebih dahsyat daripada itu sering kita lakukan, terus kayak apa hukumannya? Tapi Makhul kemudian bisa mengatakan, loh, saya itu diharamkan untuk nangis selama 1 bulan. Tidak main-main, saya diharamkan nangis selama 1 bulan. Kenapa? Saking besarnya masalah itu dalam kehidupan yang beliau rasakan. Makanya Masya Allah, kalau orang yang melakukan dosa terus-terusan, mungkin bisa jadi Allah sampai campakkan hatinya kepada titik yang paling nandir. Ditambah lagi, Allah jadikan dia tidak sensitif terhadap hukuman yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya apa?
sudah dicabut kenikmatannya dalam ibadah. Kemudian yang kedua apa? Disibukkan perkara yang tidak bermanfaat akhirnya. Sibuknya apa? Masya Allah sibuknya ngais masalah-masalah gak penting. Ilmunya gak nambah, tapi menghujatnya tambah sering. Ya, kemudian hafalan Qurannya masih mentok di 3 surat yang terakhir. Masya Allah. Ketika kemudian memfitnahnya lebih kejam daripada apa? Bisa jadi itu merupakan salah satu perkara yang Allah tampakkan kepada kita. Makanya Rasulullah sampai bersabda, wa min alamati sukhtillah ayushgilahu bima la yanfa. Lo tanda alamat Allah itu benci sama orang itu apa? Allah akan sibukkan manusia itu dalam perkara yang tidak bermanfaat. Itu kata Nabi. Ya kan? Mengakunya thalibul ilmi, tapi kemudian apa? Perkara yang tidak bermanfaat lebih banyak dia kerjakan daripada perkara yang bermanfaat.